أو موقوف أو أرى إساءة ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقلت: إنك لا توعك وعكا شديدا. قال: أجل كما يوعك رجلان منكم. روينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث وذكر الحديث. وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. هذا الحديث بهذا اللفظ مرسل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Babu jawazi qaulil marid. Bab diperbolehkannya ucapan orang sakit, ana syadidul waj'i, saya sangat sakit. Au mau'uq, saya meriang panas. Au ara isaatan wa nahwa dzalika, atau saya ngelihat keadaan saya tambah memburuk. Boleh ngomong macam-macam itu boleh. Wa bayani, dan penjelasan, annahu la karahata fi dzalika, tidak makruh ngomong seperti tadi. Tapi dengan syarat, idza lam yakun syai'un min dzalika, jika tidak ada omongan-omongan tadi ala sabilit tasakhut, karena enggak terima ya, karena mengeluh, wa idharul jaza', dan menunjukkan bahwa dirinya enggak tahan. Jadi boleh ngomong macam tadi dengan syarat bukan karena enggak terima dengan takdir Allah dan bukan karena mengeluh, menampakkan kesulitan pada dirinya. Sudah kita baca sebelumnya saat nengok orang sakit, kan kita disunnahkan ngomong yang tenang buat orang sakitnya. Dan kalau kita yang sakit atau keluarga yang sakit, ketika ada orang tanya gimana kabarnya, alhamdulillah, doakan lebih bagus. Kan begitu. Seperti Sayyidina Ali yang sudah kita baca hadisnya, ketika ditanya bagaimana Rasulullah, Rasulullah bagus, Rasulullah membaik. Nah begitu, memang sunnahnya jawabnya dengan kalimat-kalimat macam itu yang paling utama. Tapi bukan berarti dilarang ngomong saya sakit, keadaan saya tambah parah, panas saya meningkat, panas saya tinggi, nyebutkan sakitnya. Itu enggak dilarang. Yang penting tidak ada keluhan. Ngucapnya bukan karena enggak sabar, bukan karena tidak terima. Ya wajar lah, pian sakit ditanya, kayak apa kabar pian? Ulun lagi lumayan parah sakit ulun. Enggak apa-apa. Tapi bukan karena ngeluh, ngasih tahu, enggak ada masalah ngomong seperti itu. Ya masa udah wajah pucat, badan meriang, kayak apa kabar pian? Alhamdulillah ulun sehat walafiat. Kan memang repot kayak gini ya. Orang yang ngelihat pun juga ada dua orang yang bertanya, ada yang bingung dijawabin kayak gitu. Kalau yang paham hukum, alhamdulillah ulun membaik. Perasaan kemarin sama sekarang parah sekarang. Kan orang tuh kan melihat tuh sambil mikir. Jadi enggak ada masalah ngomong seperti tadi, enggak apa-apa. Tapi dalam rangka tidak mengeluh, bukan karena enggak sabar. Dan itu Rasulullah pun pernah ngomong seperti itu. Rawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan
dalam dua sahih Bukhari Muslim an Abdullah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Abdullah bin Mas'ud bercerita, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang yu'ak. Wa'ak itu panas meriang badan. Ya, meriang apa? Panasnya tubuh. Beliau sedang panas. Panas dan kesakitan. Jadi wa'ak itu badan panas dan sakit. Famasastuhu, lalu aku ya, famasastuhu atau masistuhu ya. Aku sentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku ngomong, innaka latu'aku wa'kan syadidah. Ya Rasulullah, kamu badannya panas dengan panas yang tinggi, wa'kan syadidah. Panas sekali badan kau ya Rasulullah. Jadi pas dipegang tuh kerasa panasnya enggak wajar. Terus Rasul menjawab, qala ajal. Rasul bilang, iya betul. Kama yu'aku rajulani minkum. Saya panas seperti panasnya dua orang kalian. Jadi betul ya. Nabi Muhammad ini secara harfiah diartikan kayak gitu. Beliau panasnya 2 kali lipatnya kita. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngomong lagi, ada riwayat hadis tambahan, dzalika li'anna laka ajraini, faqala ajal. Ya Rasulullah, berarti itu karena kamu dapat pahala 2 kali lipat. Rasul bilang ajal, betul. Jadi Nabi itu panasnya 2 kali lipat kita. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan pahala 2 kali lipat juga. Lihat ya, Nabi pun dapat pahala 2 kali lipat, enggak gampang. Sakitnya juga 2 kali lipat. Sakitnya juga 2 kali lipat. Nah ini Rasulullah ngomong seperti itu. Saya panas badannya 2 kali lipatnya kalian. Dan memang betul ya. Hadis Rasul juga bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal awliya, thummal amthal fal amthal. Paling beratnya orang bala itu para nabi. Lalu para wali-wali. Lalu orang-orang yang paling mirip dengan mereka. Jadi orang tuh kalau semakin soleh, balanya semakin besar, ujiannya tambah berat, betul. Karena bala itu pada hakikatnya nambahi pahala dan meningkatkan darajat mereka. Dan sama secara dohir dunia juga gitu. Orang yang dikasih ujian ringan tuh ya anak-anak kecil. Semakin dewasa dia, semakin tinggi kelasnya dia, ujiannya tambah berat. Ya seperti itu. Kalau kita nggak mau diuji, kita nggak akan meningkat. Kalau kita mau nyaman-nyaman saja nggak akan meningkat. Begitu juga darajat di akhirat. Makanya Nabi Muhammad diuji berat oleh Allah. Bahkan panas, sakit panasnya aja 2 kali lipatnya kita. 2 kali lipatnya kita. Tapi ya sabarnya beliau SAW tidak usah dipertanyakan lagi ya. Nah Nabi ngomong kayak gitu nggak ngeluh. Bukan karena ngeluh, ulun ini sakit, minta diperhatikan, nggak terima, nggak sabar. Bukan, ngasih tahu aja. Karena Abdullah bin Mas'ud kaget megang panasnya tuh berlebihan. Dikasih tahu. Waraina, dan hadis kedua, dalil diperbolehkannya ngomong kesakitan. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni min waja'in ishtaddabi. Rasulullah menengok aku dari sakit ishtaddabi yang sudah parah pada diriku di tahun Haji Wada ini ya. Faqultu balagha bi ma tara. Lalu lihat omongannya Sayyidina Sa'ad. Balagha bi ma tara. Nah ini omongannya nih yang diperbolehkan kayak gini. Contohnya ini. Ya Rasulullah, kamu lihat aku sudah sampai pada sesuatu yang kamu lihat parah. Artinya balagha bi. Aku sudah sampai pada batasan parah ya Rasulullah. Dia sudah ngira dirinya bakal mati. Wa ana dzumalin. Saya punya harta ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnati. Illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali anak perempuanku. Tapi padahal beliau punya anak laki-laki ya dari riwayat ya. Wakila ma'nahu, kalau yang dapat warisan dapat jumlah tuh anak perempuan. Jadi maksudnya gitu, artinya la yarithuni min ashabil furud illa ibnatun li. Jadi pewaris itu ada 2, ada ashabul asobah sama ashabul furud.
Ashabul furud itu yang dapat jatah sepertiga, seperempat, dari pertama setengah, seperempat, sepertiga, ada nanti yang dapat seperenam dan seperdelapan. Jadi itu yang disebut dengan ashabul furud, orang yang dapat jatah, berapa persentasenya ada. Ada lagi ashabul asobah. Ashabul asobah itu yang dapat sisa. Jadi dia nggak dapat jumlah berapa. Jadi misal ada ini dapat sepertiga, berarti sisanya ke yang ini. Itu namanya ashabul asobat. Nah, omongannya sama Sayyidina Sa'ad maksudnya tidak ada yang dapat warisanku kecuali tidak ada yang dapat warisan, artinya yang dapat ashabul furud. Ya. Jadi yang dapat warisan saya cuma dari segi nilai jumlah cuma anak ulun yang perempuan. Sisanya asobah. Asobah itu tadi pembagian yang tanpa hitungan. Yang tanpa persentase, bukan tanpa hitungan, tanpa persentase. Dan beliau lanjutan hadisnya, hadisnya panjang. Sayyidina Sa'ad ngomong begini ringkasnya, ya Rasulullah, aku mau sodakohkan seluruh hartaku. Nggak ada lagi yang mau dikasih warisan, sehingga aku mau sodakohkan seluruh harta. Nggak boleh sama Rasulullah SAW, lah, jangan. Separuh ya Rasulullah, lah nggak boleh. Sepertiga ya Rasulullah, baru dikasih izin. Ats-tsulus, kalau sepertiga silahkan. Wat-tsulutsu katsir, dan sepertiga itu banyak. Nah itu dari situ diambil. Kalau orang udah sakit, nggak boleh ngasih orang bahkan lebih dari sepertiga hartanya. Dan orang itu wasiat ngebagikan hanya boleh sebatas sepertiga, nggak boleh lebih. Nanti kita akan bahas di bab wasiat. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah, dan juga nasihat besarnya Rasulullah bersabda di hadis ini sama ya, masih ditambahan ini, kamu meninggalkan keluargamu harta, artinya ngasih peninggalan harta, itu lebih bagus daripada membiarkan mereka Allah minta. Nggak apa-apa, biar ada rezeki, pakai kasih buat keluarganya. Dan jangan takut nggak ada hisab di akhirat. Kalau orang meninggal punya warisan, itu warisannya dihisab nggak? Ya nggak ada hisab. Karena itu bukan sesuatu yang pian miliki, yang pian gunakan untuk syahwat, enggak. Itu kan sama aja kita niat memberikan kepada mereka, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nimbunnya, dan saat kita hidup duit nganggur nggak kepake. Dipakai ada orang sakit. Perlu nggak kita bantu? Nantilah buat saya simpan aja. Ada orang kelaparan nggak kita tolong? Nah itu hisabnya tuh di situ, nggak nolong, nggak ngebantunya. Tapi kalau nyimpen buat mereka nggak ada masalah. Toh lihat Rasulullah. Dia nih waktu itu saat sakit, saya mau kasihkan aja deh, biar saya nggak dihisabkan seakan-akan begitu. Jangan simpen kata Rasulullah. Jangan dihabiskan. Simpen buat keluarga kamu. Berarti itu diizinkan, bahkan lebih afdal. Tapi bagi yang sudah memiliki. Kalau yang belum nggak usah capek-capek, karena kadang-kadang pian baru gali lubang tutup lubang, maksudnya gitu ya. Jadi yang belum dapat jangan terlalu ngotot, karena belum tentu dapat begitu di dunia. Tapi kalau yang sudah memiliki nggak ada masalah. Memang Islam tuh kayak gitu ya. Islam tuh nggak nyuruh pian langsung menghabiskan. Nanti kita akan bahas lah pada bab keuangan ada babnya. Jadi memang kadang-kadang boleh nyimpen, bahkan disuruh nyimpen kadang-kadang untuk keluarganya. Nah di sini syahid di hadis ini. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngomong, ya Rasulullah, keadaanku udah mulai parah. Itu omongannya beliau. Lihat, aku sudah sampai di sini ya Rasulullah. Boleh ngomong kayak gitu. Apalagi kepada orang yang penting dikasih tahu keadaan dirinya. Enggak apa-apa. Mau tanya hukum tentang warisan, mau tanya hukum tentang ini dan itu, enggak apa-apa ngomong. Apalagi yang harus tahu tentang hukum sholat. Ustaz, guru, ini sakit tambah parah. Kalau sholat kada kawa berdiri, kayak apa hukumnya? Nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Untuk tanya malah harus ngomong. Yang ketiga, hadis selanjutnya masih pada bab diperbolehkannya mengadu. Waraina fi Sahih Bukhari Anil Qasim bin Muhammad qala Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bercerita, beliau ngomong wa ra'sa, bahasa kita tuh, aduh kepalaku, alangkah sakitnya kepalaku. Nah, ini Qasim bin Abdillah ini Qasim bin Muhammad ini keponakan ya.
Keponakannya Siti Aisyah bukan? Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, bukan Qasim bin Muhammad, iya keponakan ya. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, keponakannya Siti Aisyah. Jadi beliau dapat cerita atau ngelihat Siti Aisyah ngomong, aduh kepalaku sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ngomong juga, bal ana wa ra'sah. Bahkan saya lebih sakit lagi wahai Aisyah. Jadi ngomong kayak gitu, bahkan saya, tetapi saya dan kepalaku. Jadi maksudnya ngomong begitu tuh nggak ada masalah. Ngomong seperti itu nggak ada masalah. Bukan karena nggak terima atau sakit-sakitan gitu. Ulun lebih sakit. Karena kadang-kadang ada orang kayak gitu kan. Nah, ini cuma nunjukkan kamu sakit, saya sakit juga. Dan juga ngebantu orang lain lebih sabar. Kadang-kadang tuh ada masa orang tuh ngerasa dirinya paling sakit. Dan memang rata-rata begitu normalnya manusia. Kalau kita kena musibah pasti kita nganggap semua orang nyaman, kita yang susah. Itu kayak gitu perlu dikasih tahu, bukan pian aja yang sakit, yang susah. Banyak orang lain yang susah juga. Nah, saat dikasih tahu, ada orang cerita sama pian, atau kita cerita, ulun ini susah. Terus dia ngomong, ulun juga kayak gini. Ternyata dia lebih sakit. Gimana hasilnya? Berkuranglah rasa kita ini yang ngerasa sakit, susah, lebih ringan. Nah, kalau ngomong kayak gitu nggak apa-apa, bagus. Jadi ada orang mau curhat, dicurhatin duluan. Ada orang mau mengeluh, kita ngeluh duluan. Bukan karena memotong dia ya, tapi untuk membuat dia lebih sabar. Biar dia tuh ngelihat bahwa di dirinya tuh ada kenikmatan. Tidak apa-apa. Nah, tapi kalau niatannya bukan hal ini, niatannya kepengen dikasihi atau nggak mau dicurhatin. Kadang-kadang itu kita perlu ya dengarkan curhatan orang. Ada orang baru mau curhat, ulun nih keadaan ulun, wah ulun lebih parah. Belum berkisah kita udah ngomong duluan, dipotong. Ada orang banyak berkisah, Ustadz, ulun ini keadaan ini parah bener. Wah pian baru segitu aja, ulun lebih parah. Dia belum cerita kita udah motong, kita malah yang curhat. Nah ini jangan, nggak apa-apa orang curhat. Kalau kita lihat dia ngerasa dia kerepotan, kesusahan, nggak apa-apa kita ngomong. Satu keadaan, saya juga begini. Tujuannya apa? Ngasih gambaran buat dia. Ini musibah tuh bukan ente aja yang dapat. Semua orang dapat, nggak apa-apa. Nah begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Cerita ngasih tahu, sakitnya kita lebih. Ada orang ngomong, Ustadz, ulun ini sakit, badan ulun pusing kepala. Apalagi ulun, lebih parah lagi daripada pian. Dalam rangka apa? Biar dia sadar, bukan ente aja yang sakit. Akhirnya dia lebih tenang. Dalam rangka itu ya nggak apa-apa. Wa dzakarul hadits bi hadzal lafadz mursal. Jadi dan beliau bercerita hadis dengan lafadz ini mursal. Artinya Qasim bin Muhammad ini memutus, harusnya beliau dengar dari satu orang baru ke Siti Aisyah. Tapi ceritanya langsung ngomong dari Aisyah. Mursal itu sahabat menggugurkan sahabat ya. Itu namanya marasilus sahabat. Tapi kalau kalimat mursal umum, setiap hadis yang ada sahabat gugur enggak disebutkan itu disebut hadis mursal. Jadi kalau ada hadis harusnya ada sahabat di sini, tapi dia langsung ngeloncat. Namanya mursal. Dan hadis mursal selagi mursalnya sahabat ya jelas yang dijatuhkan sahabat tetap hadisnya tetap sahih. Karena sahabat semuanya udul, semuanya tuh adil, jadi nggak ada masalah. Walaupun nggak ketahuan siapa namanya dari sahabat ini, ada yang lepas satu orang nggak ada masalah, karena semua riwayat sahabat diterima. Nah ini tadi 3 hadis menjelaskan, boleh kita ngomong saya sakit, tapi sekali lagi ya jangan berlebihan, sewajarnya aja. Bahkan kadang-kadang kalau kita tahu diri kita pas cerita, kadang-kadang kelupaan arahnya ke mengeluh. Kadang-kadang tuh kita ngomong, cuma ingin ngasih tahu. Tapi biasanya kelewatan sampai ke arah mengeluh, udah bagus diam aja. Kalau belum bisa jaga saat cerita, bagus berdiam. Jangan diceritakan, takutnya akhirnya ngeluh. Ngeluh, hilang pahalanya. Karena orang kalau mengeluh, hilang itu fadilahnya. Bahkan bisa-bisa dapat murka dari Allah. Ada satu nabi Bani Israel, mengeluh. Ngeluhnya bukan sama makhluk ya, ngeluhnya kepada Allah juga.
Ya Allah, saya nggak tahan sakit ini ya Allah. Turun wahyu dari Allah. Kalau kamu nggak berhenti mengeluh, nggak berhenti suhud, aku cabut kenabian kamu dan aku masukkan kamu ke neraka Allah. Lihat ya, ada nabi diancam. Diancam dicabut kenabiannya. Karena apa? Mengeluh. Memang ini nabi. Jadi nabi itu nggak bisa salah sedikit. Kan ujiannya berat, kalau kita mungkin masih dibiarkan aja. Ini nabi. Padahal ngeluhnya sama Allah. Ini Imam Ghazali cerita di kitabnya. Padahal nabi tadi ngeluhnya kepada Allah loh, bukan ngeluh kepada makhluk. Itu aja bisa membuat Allah murka. Apalagi kita. Kalau kita ngeluh kepada makhluk, itu ngeluh salah satu maksiat yang berbahaya. Jadi seakan-akan nih kita ngaduin Tuhan kepada makhluk. Yang bikin kita sakit Allah ngadu sama makhluk. Apa yang dimaksud yang ada pikiran kita kalau kita mengadukan Tuhan sama makhluk? Tuhan jahat seakan-akan kan gitu. Jangan. Ya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa bikum amin. Babu karahiyati tamannil mauti lidurrin nazala bil insani wa jawazihi idza khafa fitnatan fi dinihi. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Qala al-ulama'u min ashabina wa ghairihim hadza idza tamanna lidurrin wa nahwihi fa in tamanna al-mauta khaufan ala dinihi li fasadiz zamani wa nahwi dzalika lam yukrah. Bab makruh atau dijelek atau jelek ya. Berangan-angan mati lidurrin karena musibah jenis duniawiyah yang menimpa nazala bil insan, yang menimpa manusia. Wa jawazuhu dan bab bolehnya berharap mati, ingin mati idza khafa fitnatan fi dinihi, kalau takut fitnah pada agamanya. Jadi di bab ini dijelaskan nanti bahwa kita itu kalau ada bahaya yang jenisnya kesehatan, keuangan, urusannya duniawiyah, dilarang minta mati, berharap mati. Jangan. Tapi kalau ada fitnah dan bahaya, urusan agama diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Karena berharap mati itu ada 3 sebetulnya kata ulama. Tidak berharap mati kecuali 3. 1, orang yang bodoh. Ya. Bodoh di sini nggak tahu keadaan setelah mati. Nggak mungkin berharap mati kecuali orang yang nggak tahu keadaan setelah mati. Dia pikir mati enak. Pasti itu pertama nih. Jadi orang yang berharap mati itu dia nggak tahu habis mati keadaannya gimana. Atau yang kedua, orang yang nggak sabar atas musibah, nggak tahan, barulah berharap mati. Dan yang ketiga, ini mudah-mudahan kita masuk golongan ini, bagus masih ya. Ya. Rajulun ahabba liqa Allah. Orang yang cinta, rindu, ingin bertemu Allah. Berharap matinya bukan karena matinya, bukan. Karena sudah nggak tahan rindu kepada Allah. Nah ini, ada hadisnya Rasulullah SAW, Al-hikni birrafiqil a'la. Kepengen ilhaq, disampaikan, didekatkan birrafiqil a'la. Ya, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berharap ke arah matinya, bukan. Tapi berharapnya rindunya dengan Allah. Nah, yang kayak gini enggak ada masalah. Bedakan. Kalau yang pertama memang enggak tahu habis mati kayak apa. Jadi wah mendingan mati aja, dipikirnya mati itu selesai ya. Satunya lagi yang enggak sabar, kepengen lari dari godoknya Allah, enggak tahan. Sakit, lu sakit terus kayak gini dah, mendingan mati aja. Ada musibah berat, masalah entah apa urusan, kayak gini mendingan mati saja. Enggak sabar dengan musibahnya. Dan memang kita kadang-kadang kepikiran kayak gitu ya. Jangan sampai kita ngikutin kayak tadi. Soalnya habis mati, jangan dikira lebih enak.
Sebesar-besarnya musibah dunia lebih ringan daripada musibah barzakh. Dan nanti musibah barzakh lebih ringan daripada musibah qiyamah. Bayangin pian, masalah kita sebesar-besar apapun di dunia, pian masih bisa dilewatin. Masih ada manusia yang lain. Tapi kalau di kuburan sendirian. Belum lagi na'udzubillah yang dibukakan oleh Allah gambaran tempatnya di neraka. Ayo. Apa coba yang lebih berat daripada itu? Musibah di dunia semuanya ringan, walaupun kehilangan apapun, uang hilang, keluarga hilang, masih mending masih ada manusia, masih bisa dilewati, walaupun nggak semuanya mampu. Tapi kalau di alam barzah berat, dan belum lagi seterusnya nanti. Jadi jangan sampai ada yang nggak sabar, kepengen mati karena musibah dunia, jangan. Karena setelah meninggal belum tentu lebih enak. Dan mudah-mudahan biar semua hidupnya nyaman, kita semua hidupnya enak, meninggal dan kita dapati alam selanjutnya lebih enak daripada alam dunia ini. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu. Jangan sampai berangan-angan kepengen salah seorang dari kalian al-mauta kepada kematian min durrin asabahu, dari keburukan, dari bahaya musibah yang menimpanya. Jangan. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus sudah enggak tahan lagi, falyaqul, hendaknya ngomong atau membaca doa, Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, ma kanatil hayatu, selagi hidup itu khairan li, ya. Selagi hidup itu yang paling bagus buatku. Wa tawaffani, matikan aku, idza kanatil wafatu, jika ada kematian, khairan li, itu bagus buat aku. Rasulullah enggak menutup jalan buat kita kepengen mati. Tapi enggak boleh kepengen matinya bil haqiqah, dengan pasti, bi'ainihi, jangan. Memang hadirin, kadang ada masalah dunia tuh yang repot, berat. Kayak tuh kita sudah enggak ada jalan lagi. Akal kita enggak mampu. Semua tuh ada jalannya, cuman kadang-kadang tuh akal kita enggak mampu. Hati kita enggak tahan. Nah, saat kayak gini, jangan langsung memastikan saya mau mati saja sudah. Jangan. Karena itu efeknya bisa jadi buruk. Tapi Rasulullah juga tahu bahwa ada memang orang-orang yang enggak kuat. Sehingga caranya bagaimana? Kalau kita sudah enggak tahan dan kita bingung, enggak tahu, kita anggap sudah enggak ada jalan lagi buat kita, disuruh pasrah, bukan suruh mati. Hadis ini nyuruh kita pasrah. Kenapa? Kita ngomong sama Allah, ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini bagus buat aku. Dan matikan aku jika mati itu baik buatku. Intinya apa? Minta apa ini? Minta hidup enggak juga? Minta mati? Enggak juga. Soalnya ada minta hidup di awal. Di awal dia minta hidup, yang kedua minta mati. Berarti dia minta keduanya. Bukan. Dia minta yang terbaik. Jadi poin dari doa ini, saat orang udah enggak tahan, pasrah saja sama Allah. Allah yang ngasih jalan. Nah, kalau orang punya iman ngomong begini, tentram hatinya. Seandainya kok nggak mati saya, berarti Allah mau kasih yang terbaik. Nggak mati, Allah mau kasih yang terbaik. Nah begitu ya. Dan termasuk ini, walaupun bukan buat diri pian, buat orang lain juga sama. Ini buat diri pian aja yang sudah jelas pian nggak mampu. Boleh, nggak boleh pian minta mati. Apalagi untuk orang lain. Aduh, si Din ini udah mudah-mudahan mati aja Gen. Jangan. Apalagi Habib tolong bacakan doa biar cepat berangkat ini. Nggak usah. Jangan, nggak baik kayak gitu. Dan nggak mungkin berubah, nanti di depan akan ada hadis. Nggak ada omongan atau bacaan yang ngerubah takdir matinya orang, nggak ada. Biar kada dibacai apa-apa kalau waktunya mati. Biar dibacai apa-apa kalau belum waktunya mati nggak akan mati dan nggak akan tambah umur seseorang. Semua sudah diatur oleh takdir.
Cuman bacaan-bacaan itu mungkin lebih menenangkan hati, nambah pahala. Qala ulama min ashabina wa ghairihim, dan berkata ulama dari teman-teman kita dan selainnya, hadza idza tamanna lidurrin wa nahwihi. Nah, yang dimakruhkan dilarang oleh Rasulullah tadi itu kalau minta mati karena musibah bahaya dunia. Itu yang baru jangan minta mati, itu jelek. Minta matinya enggak bagus. Wa idza tamannal mauta khaufan ala dinihi, tapi kalau ada orang yang minta mati takut atas agamanya, artinya takut agamanya rusak, takut kehilangan Islamnya, li fasadiz zaman, karena mungkin rusaknya zaman, wa nahwi dzalika, dan selainnya, lam yukrah, enggak makruh. Naudzubillah, ada masa misal pian berdiam di rumah maksiat, keluar maksiat, enggak bisa terlepas dari maksiat. Ini bagaimana? Enggak apa-apa minta meninggal. Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kenapa? Karena kita itu yang dikejar itu mati husnul khotimah, bukan umur panjang terus maksiat, bukan. Yang kita kejar itu adalah husnul khotimah, akhir yang bagus. Jadi enggak apa-apa meninggal cepat. Kalau seandainya sudah jelas nyata, tambah lama di dunia, tambah maksiat. Nah, itu jangan. Enggak apa-apa, boleh aja kata ulama, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Ya kan tujuan kita hidup tuh biar mati Islam. Tujuan kita hidup tuh hidup, berbuat baik, mati Islam. Tujuan umur panjang itu adalah mempersiapkan diri agar mati husnul khotimah. Kalau tambah panjang umur, nggak jelas keadaannya, fitnah di mana-mana, ya sudah, nggak ada masalah bagi yang seperti ini. Tapi ya nggak langsung serta-merta gitu ya, langsung minta mati jangan. Ada prosesnya ini. Prosesnya gini dulu. Kalau memang takut fitnah, pertama uzlah, menyendiri. Karena gitu diajarkan sama ulama. Kalau pian hidup dilingkari sudah dengan maksiat, kayak apa caranya? Menghindar dulu dari manusia, hidup menyendiri. Wasawisul uzlah, kata Imam Ghazali, wasawisul uzlah. Kadang-kadang was-was ketika uzlah nggak bisa membuat saya terlepas dari maksiat. Ada orang pas kumpul sama orang gampang maksiat, lagi bersosial ketemu sini maksiat, ketemu sini kelihatan aurat, ketemu sini ghibah. Ayo menyendiri aja pian, kada usah berkumpul, bekholwat, pas sendirian makinnya maksiat. Karena nggak ada orang lain kan, tambah berani misal. Ada orang kayak gini, kesian. Itu Imam Ghazali pun bilang fal yu'attil hayatahu bin naum. Orang kayak gini habiskan umurnya dengan guring, kata Imam Ghazali. Jadi melek dosa, bekawan dosa, dah guring aja. Itu makanya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Habiskan umurnya dengan tidur. Jadi bangun sholat, ayo guring lagi. Ini nggak ada kayak gini ya, langka. Kalau ada kelewatan. Tapi nggak apa-apa, kata beliau, ketika kita nggak berhasil untuk sukses masuk darajat tinggi, kita ridho. Habis umur kita dengan 0, tapi kita nggak minus. Tidur kan 0, tapi nggak minus. Kalau minus itu kan masuk neraka. Kalau tidur kan nggak ada untungnya sudah. Yang penting wajib dikerjakan. Habis itu udah 0, nggak ada dosa, nggak ada pahala juga. Dia masih mending. Nah, cuman memang kadang mungkin kan pian tidur terus seharian, pasti bangun. Nah kalau misal seandainya, naudzubillah, kadang loh kita takut ya. Ada masa memang orang nggak bisa lepas dari maksiat. Dipaksa, diharuskan. Kadang-kadang tuh ada aturan memang membuat kita terpaksa mengerjakan yang haram, membuat kita terpaksa mengerjakan riba misal. Ya memang ada masa kayak gitu tuh ada. Bahkan semua orang nanti terkena debu-debu riba. Apalagi sampai pada zamannya terkena yang jelas-jelas riba. Nah kalau kayak gini, zaman kayak gini, kita takut bahaya agama kita rusak, boleh saja minta mati. Enggak ada masalah, tidak ada masalah. Minta meninggal karena menjaga agama, yaitu lebih afdol. Nah ini minta mati betulan. Tapi kalau kayak yang tadi, kepengen dekat dengan Allah, rindu ya Allah, itu lain. Jadi kalau ada orang, ya Allah, ulun rindu denganmu ya Allah,
kapan aku meninggal. Dia bukan matinya yang dipikirkan, tapi kerinduannya, kedekatannya dengan Allah itu tidak ada masalah. Oke, ya mungkin cukup sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kita gunakan untuk taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kita habiskan umur kita untuk membahagiakan Rasulullah SAW dan untuk menyenangkan Tuhan kita, menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saat ajal menjemput kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat. Hadza minni, mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.